Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan sebagian kita sudah pernah bertemu sebelumnya, dan sebagian kita bertemu dalam keadaan baru, artinya kita baru pertama kali bertemu. Semoga dalam pertemuan ini bisa membawa keberkahan bagi kehidupan kita, keberkahan dalam keilmuan kita, dan bisa menjadi salah satu cara bisa meningkatkan tali silaturahim kita dan juga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang sangat singkat ini, kita akan mencoba untuk menggali salah satu ilmu yang diajarkan oleh para guru-guru kita, yaitu adalah ilmu balaghah. Ilmu balaghah merupakan satu ilmu perangkat, ya, suatu perangkat ilmu, satu disiplin ilmu yang akan kefasihan bahasa Arab, akan keindahan bahasa Arab, akan luasnya bahasa Arab. Ya. Tanpa ilmu ini, seseorang akan buta di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Tanpa ilmu ini, orang akan buta untuk dari memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita sangat perlu sekali untuk mempelajari ilmu balaghah. Tiga ilmu yang sangat penting sekali, yakni yang sangat fundamental di dalam keilmuan Islam, itu adalah nahwu, sorof, dan juga balaghah. Tiga ilmu ini tidak boleh satupun seorang penuntut ilmu untuk meninggalkannya. Baik dia mau belajar fikih, mau dia belajar usul fikih, ataukah ia belajar tafsir, apalagi apakah dia belajar akidah, apakah dia belajar hadis, maka tidaklah bisa meninggalkan tiga ilmu ini. Tiga ilmu ini melekat dan selalu ada dan harus dipelajari. Kita sudah membahas tentang nahwu, kita sudah membahas tentang sorof, bahkan kita sudah membahas tentang ilmu arut. Maka di saat ini kita akan mempelajari ilmu nahwu, dan kita akan mempelajari ilmu balaghah. Dan di dalam ilmu balaghah ini kita akan mencoba mempraktekkan di antara ilmu arutnya, di antara ilmu nahwunya, di antara ilmu sorofnya. Jadi dengan mempelajari ilmu ini, maka retorika di dalam berbahasa seseorang itu akan lebih baik. Dan ia akan mengetahui di antara yang majas dan hakikoh. Dia akan mengetahui kalam yang indah dengan kalam yang kurang indah. Ia akan mengetahui mana yang fasih dengan mana yang tidak fasih. Nah, saya tidak ingin memanjangkan mukaddimah karena waktu yang singkat. Jadi kita langsung saja dengan kitab Subtatul Maihah ilal Balaghah Al-Wadihah. Pertama kita perlu tahu apa itu Balaghah Wadihah. Balaghah Wadihah merupakan kitab yang sangat masyhur di antara kita,
Ya, sangat masyhur di antara kita eh, dengan kitab Balaghah Wathiah. Terlebih lagi teman-teman yang misalkan di pesantren-pesantren modern, nah itu mungkin pakainya ke balaghahnya Balaghah Wathiah. Sebagaimana nahwunya juga ikutnya dengan nahwu wadih. Yang mana beliau ini merupakan alumni Al-Azhar juga, merupakan salah satu di antara ulama Al-Azhar, yaitu Syekh Ali Jarim dan Mustafa Amin. Kitab Balaghah Wadihah ini terhitung sebagai kitab pemula ya. Kitab untuk pemula untuk yang masih memulai dalam memahami ilmu balaghah. Jadi tentu pembahasannya tidak begitu rumit. Pembahasannya masih pembahasan-pembahasan yang mudah. Kalau teman-teman yang misalkan di pondok salaf atau di pondok tradisional, yakni pondok-pondok yang mengkaji kitab-kitab kuning, maka mereka mempelajari kitab-kitab seperti misalkan Talkhisul Miftah, ya Talkhisul Miftah lil Khatibil Qazwaini, ataukah mungkin syarah Uqudul Juman li Syekh Al-Imam Suyuti, atau Jauharul Maknun dengan syarahnya Hilyatul Lubil Masun yang disyarah oleh Syekh Damanhuri. Hmm. Syekh Damanhuri itu merupakan salah satu Syekhul Azhar di zamannya. Jadi Imam Suyuti juga merupakan salah satu di antara ulama Al-Azhar yang sangat masyhur dengan karya-karyanya. Dan hari ini kita akan mencoba untuk menelaah di antara karya-karya dari ulama Al-Azhar yaitu adalah Balaghah Wathiah. Tetapi kita bukan akan membaca Balaghah Wathihahnya secara murni, tetapi kita akan membaca mutammimahnya ataukah pelengkap ataukah penyempurnanya. Di sini ada namanya Az-Zubdah Al-Maihah. Yang mana kita tahu Zubdah itu merupakan suatu inti ya. Zubdah itu adalah intisari dari kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia adalah intisarinya. Maihah itu merupakan timba ya timba yang dipakai untuk mengambil air di sumur itu maih. Sehingga di situ maknanya apa sih? Maknanya adalah di sini ada dalam isti'arah. Jadi kita di dalam judul ini sudah menggunakan isti'arah. Di dalam judul sudah menggunakan isti'arah. Nah, isti'arah itu merupakan salah satu di antara ilmu di antara ilmu bayan. Ilmu bayan itu salah satu di antara ilmu balaghah. Nah, al-ma'ihah jadi maksud dari az-zubdatul ma'ihah ialah suatu zubdah, suatu inti yang akan menghantarkannya menjadi pengantar kepada balaghah wadihah. Begitu, kurang lebih. Al-ma'ani wal bayan wal badiyah. Jadi di dalam ilmu balaghah ada tiga, ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan juga ilmu badiyah. Ilmu ma'ani untuk mempelajari apa? Ilmu ma'ani itu untuk mempelajari mempelajari keadaan suatu kalam yang mana kalam tersebut sesuai dengan muqtadal hal ataukah tidak. Maka itu dikenal dengan namanya ilmu ma'ani. Kemudian ilmu bayan. Ilmu bayan ini berkaitan dengan majaz dan hakikah. Kemudian ilmu badi. Ilmu badi ini untuk menghias. Nah, bagaimanakah kalam itu sudah sesuai, kemudian kalam itu indah secara bahasanya, maka perlu juga adanya keindahan secara lafadznya misalkan. Jadi kalau ilmu ma'ani itu berbicara tentang kesesuaian seseorang itu berbicara, ketika seseorang berbicara dengan orang yang lebih besar misalkan, maka bagaimana cara ia berbicara? Bagaimana ketika dia mendapatkan tuntutan untuk berbicara lebih ringkas, jangan panjang-panjang? Nah, bagaimana caranya ia berbicara? Maka dengan pembicaraan itu perlu adanya gaya bahasa yang lebih indah, maka disusunlah dengan al-bayan, yang mana al-bayan nanti akan mengajarkan tentang
bagaimana bisa menjadikan kalam itu menjadi kalam majaz. Setelah itu barulah ia akan mempelajari ilmu badi' untuk mengetahui bagaimanakah sebuah kalam itu disusun dengan keindahan dari segi lafaz dan juga maknanya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini dimurajaah oleh Dr. Syarif Sodik Sulaiman Jum'ah. Beliau itu salah satu guru di Al-Azhar yang menjadi apa salah satu guru yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya di Al-Azhar, ya, yang selalu membantu, yang selalu mengajarkan dan juga membantu dalam setiap karya-karya saya di dalam menulis bahasa Arab. Itu beliau yang di belakang saya gitu. Jadi kalau ada yang bagus, ada yang bagaimana, ya beliaulah sesungguhnya gitu. Di sini kita baca dari muqaddimah agar kita juga tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif. Yani ini adalah muqaddimah al-faqir di dalam balaghah wadihah, di dalam Az-Zubdatul Ma'ihah ilal balaghah al-wadihah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dan mengajarkan kepada manusia al-bayan. Al-bayan itu apa sih? Bayan itu adalah kalam yang indah yang tersusun dengan majaz. Itulah yang dikenal dengan namanya al-bayan. Tetapi ulama terdahulu itu mengatakan bahwa al-bayan itu adalah balaghah. Yang dimaksudkan bayan itu mengandung tiga ma'ani, bayan, dan juga badi'. Itu adalah ulama terdahulu. Tapi kemudian eh, secara apa bergantinya zaman, dengan bergantinya zaman, makna al-bayan itu kemudian berubah menjadi ilmu khusus, yaitu ilmu bayan. Ya, ilmu khusus menjadi ilmu bayan. Kemudian disusul dengannya ada ilmu ma'ani, kemudian di sana ada ilmu al-badiah. Nah, di dalam ilmu balaghah, ya, di dalam ilmu balaghah, khususnya ilmu badi', ini jumlah merupakan jumlah dikenal dengan namanya bara'atul istihlal. Ya, jumlah itu maknanya kalam. Jadi alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan, itu namanya bara'atul istihlal. Memberikan suatu tanda bahwa penulis itu akan menuliskan tentang ilmu bayan atau ilmu yang berkaitan dengan al-bayan. Nah, begitu. Itu namanya bara'atul istihlal. Jadi ketika kita mendengarkan mukaddimah suatu kalam, ada seseorang pembicara yang hebat, kemudian di awal perkataannya, di dalam mukaddimahnya, saat mengucapkan Alhamdulillah, itu sudah ada lafat-lafat yang tersirat, maka di situ berarti menunjukkan bahwa yang akan dibahas tentang itu loh. Misalkan ada yang membukanya dengan Alhamdulillahilladzi rafa'as samawati wal ard. Berarti itu berkaitan apa? Ilmu nahwu. Karena adanya marfu'. Begitu. Adanya marfu' dan lainnya. Wassalatu wassalamu ala khairil anam an-nabiyil adnan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram arbabil fasahati wal bayan. Saya tidak membahas yang begitu detail, tidak, karena waktu kita sangat singkat ya. Waktu kita sangat singkat, jadi yang ingin menambah silakan dicari. Alhamdulillah itu alnya apa, kemudian bagaimana silakan dicari di dalam kitab-kitab sudah banyak sekali. Tapi akan saya syarahkan secara ringkas saja. Kemudian di sini adalah salawat dan salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu salawat ada tiga. Ada salawatnya Allah Subhanahu Wa Taala, ada salawatnya malaikat, dan ada salawatnya manusia ataukah makhluk. Kalau salawat itu dipakai untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Maka maknanya Allah bersolawat itu adalah memberikan rahmat. Ketika dikatakan
Malaikat bersolawat, maknanya malaikat itu beristighfar, memohonkan ampun kepada siapa? Kepada makhluk. Kepada Allah untuk siapa? Untuk makhluk. Nah, kepada Allah untuk makhluk. Kalau manusia biasa seperti kita dan makhluk-makhluk yang lainnya, itu kalau beristighfar maknanya adalah ad-du'a. Maknanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah, karena ada sebagian berpikirnya salah loh. Kok Allah bersolawat? Kalau Allah bersolawat, solawatnya kepada siapa? Gitu kan? Karena kita kan bersolawat kepada Allah untuk siapa? Untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau Allah yang bersolawat untuk siapa? Kepada siapa gitu kan? Nah, itu pertanyaan yang tidak tepat. Tadi jawabannya, kalau Allah bersolawat, mananya Allah memberikan rahmat. Wa ala alihi wa ashabihil kirami arbabil fasahati wal bayan. Wa ba'du, fayaqulul abdul faqiru raji rahmata rabbihi Hengki Saleh Ibnu Jufri Al-Azhari Al-Indonesi afallahu anhu wa an walidayhi wa an masyaikhihi amin. Inna ilmal balaghati min ulumil arabiyah, bahwa ilmu balaghah itu termasuk dari ilmu Arabiyah. Wa bihi yu'rafu ijazul Qur'anil Karimi wa sunnatin nabawiyah, ya. Dan dengan ilmu balaghah ini atau dengan ilmu balaghah tiga-tiganya diketahui apa yang diketahui ijazul Qur'anil Karim. Ijaznya Al-Qur'an itu akan diketahui dengan baik. Wasunnah an-nabawiyah, dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lima fihima minal bayani wal fasahah, yang mana keduanya itu di dalamnya terdapat bayan wal fasahah, wa minal majazi wal haqiqah, dari majaz dan juga haqiqah, wa minal ijazi wal itnabi wal musawah. Jadi di sini kenapa kok enggak wal fasahati wal bayan, minal fasahati wal bayan? Kenapa kok minal bayani wal fasahah? Karena di sini ingin menjadikan sajak di akhir. Ingin menjadikan sajak. Karena kita bicaranya adalah ilmu balaghah, kalau kita nulisnya enggak dikasih sedikit-sedikit ilmu badinya, nanti juga akan menjadi sesuatu yang jelek, tidak indah. Minal bayani wal fasahah, dari bayan, yakni bayan itu maknanya kalamnya jelas dan kalamnya indah, terdapat majaz. Wal fasahah maknanya berarti fasih, kalamnya fasih. Wa minal majazi wal haqiqah, dari majaz dan juga haqiqah. Majaz itu berarti bukan hakiki, kalau haqiqah berarti lah kalamnya haqiqah. Wa minal ijazi wal itnabi wal musawah. Ijaz itu maknanya apa? Artinya ijaz adalah kalamnya itu ringkas. Ya, kalamnya ringkas, tapi maknanya panjang. Contohnya, kalau ada orang itu rumahnya terbakar, maka dia kalau berbicara harus ijaz, nggak boleh panjang-panjang. Kalau rumahnya terbakar, maka dia akan teriak minta tolong, ya. Atau bilangnya kebakaran, kebakaran, kebakaran gitu. Dia hanya mengucapkan satu kalimat saja. Tidak mungkin dia akan berbicara panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi. Tidaklah, tidak perlu adanya mukaddimah kemudian dia harus mengatakan wahai se wahai masyarakat, ini rumahku sedang kebakaran, mohon ditolong. Ya keburu rumahnya habis hangus kalau dia harus berbicaranya panjang. Itu namanya ijaz. Ijaz itu kalamnya pendek, ringkas, tapi maknanya panjang. Wal itnab, ada namanya itnab. Itnab itu apa? Itnab itu adalah kalamnya panjang, tapi maknanya ringkas, begitu. Dan terkadang panjang itu makna kalimat yang panjang itu terkadang memiliki faidah-faidah. Seperti misalkan eh, penyebutan apa nanti akan kita bahas. Itu adalah menyebutkan yang umum di antara yang khusus, atau menyebutkan yang khusus di antara yang umum. Misalkan. Faedahnya untuk apa? Ya faedahnya untuk menekankan bahwa sesuatu yang disebutkan itu berfaedah. Wal musawah. Musawah itu adalah antara kalam dengan makna itu memiliki kesamaan. Artinya
standarnya sama, panjang pendeknya, bukan panjang pendeknya. Jadi panjangnya kalam itu sesuai dengan maknanya. Artinya tidak sedikit, tidak banyak. Kemudian warawai itu hadisan dan aku riwayatkan sebuah hadis fil jami'i sahih di dalam jami' sahih yang kita kenal namanya Sahih Al-Bukhari. Lil Imam Al-Bukhari an syaikhi wa syaikhil muhaddisin dari guruku dan gurunya para muhaddis Bitiyaril Misriyah Al-Ustadz Ad-Doktor Ahmad Ma'bad Abdul Karim wa syaikhi dan juga guruku Al-Alamah Muhammad Mahmud Muhammad Siraj Al-Makki. Kilahuma keduanya an musnidid dunya dari musnid dunya yaitu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Musnadan ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersambung sanatnya sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala berkata, bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna minal bayani la sihran. Ya, kita tahu lafat musnadan itu apa sih makna musnad? Kita coba sedikit kita merujuk kepada ilmu hadis. Sebelum itu ada mungkin yang bertanya, Ustadz, kenapa sih orang ini kan belajar ilmu balaghah, kok ada hadis juga yang disampaikan di situ, ada sanatnya lagi. Nah, begini, karena saya itu takhususnya adalah hadis. Ya, takhusus saya di Mesir, di Al-Azhar itu adalah hadis. Maka sebagai thalibul hadis, tentu tidak ingin meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan atau apa yang sudah menjadi adatnya ataukah urfnya. Maka di sini saya letakkan satu hadis yang berkaitan dengan ilmu bayan, satu hadis yang berkaitan dengan ilmu balaghah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya sebutkan sanatnya. Kemudian di sini ada lafat yang saya gunakan adalah lafat yang kita pakai di dalam ilmu hadis. Insya Allah nanti di awal tahun kita akan ada daurah-daurah berkaitan dengan ilmu hadis. Nah, di sini ada lafat musnad dan apa sih makna musnad? Ya, musnad itu apa maknanya? Musnad itu adalah al-hadisul ladzi ittasala sanaduhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hadis yang bersambung sanatnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wa marfu'an dan wajib marfu maknanya ini adalah kaul jumhur. Nanti ada di sana perkataan ulama-ulama lain tapi pembahasannya bukan di sini. Ya, jumhur mengatakan musnad itu maknanya adalah hadis yang bersambung sanatnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya ini tadi hadis ini saya riwayatkan dari Syekh Ahmad Ma'bid dan juga dari Syekh Muhammad Mahmud Muhammad Siraj. Keduanya mendapatkan dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Dan Muhammad Yasin, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani itu bersambung sanatnya sampai Imam Al-Bukhari. Karena ini kan miliknya Imam Bukhari. Sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadisnya apa? Inna minal bayani lasihron. Hadisnya hadisun sahih. Kemudian di sini dikatakan rawaitu hadisan fil jami'is sahih. Ya, sebagai min babil faidah agar teman-teman juga mendapatkan faidah walaupun kita belajar ilmu balaghah tapi ya sedikit kita belajar ilmu hadis. Al-jami' as-sahih. Ketika dikatakan al-jami' maknanya kitab tersebut itu tidak hanya menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan ahkam fikhiyah sebagaimana kitab-kitab sunan tetapi dia menghimpun seluruh bab at-tafsir juga ada tentang apa misalkan targhib misalkan begitu juga ada. Jadi dia bukan hanya membahas atau mencakup tentang hukum-hukum fikih saja ataukah abwab fikhiyah. Berbeda dengan kitab sunan. Berbeda juga dengan kitab musnad seperti musnad Imam Ahmad ibn Hambal. Nah, insya Allah kita akan bahas itu dalam ilmu hadis.
Maknanya as-sahih, ya as-sahih di situ, yang mana as-sahih ini sebagai sifat untuk al-jami. As-sahih itu maknanya hadis-hadis yang terhimpun di dalamnya adalah hadisun sahih. Itu dituliskan oleh siapa? Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Siapa namanya beliau? Beliau itu bernama siapa? Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Jufi yang wafat 256 Hijriyah. Begitu. Nah, hadis yang disampaikan oleh Nabi itu apa sih? Kita tadi nggak nyampe-nyampe ke hadisnya. Inna minal bayani la sihron. Inna minal bayani la sihron. Ini ada namanya takdim mahaqquhu ta'khir. Karena di sini ada minal bayan, ya, yang mana minal bayan menjadi khobarnya inna muakhar, sedangkan fan minal bayani menjadi khobarnya inna muqaddam, sedangkan sihran itu menjadi mubtada menjadi isimnya inna muakhar. Harusnya dia muqaddam. Inna minal bayani la sihran. Kita tahu bahwa al-bayan di antara bayan, ya di antara bayan, bayan itu kalam yang indah dan bermajaz. Ah, berperibahasa, kalau bahasa kita di Indonesia berperibahasa. Maka di dalam kalam yang indah itu kadang mampu menyihir seseorang. Maka tidak heran ketika dikatakan orang itu kalau bicara bisa tersihir semuanya. Ah, itulah yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna minal bayani la sihron. Kenapa? Karena kalamnya mengandung bayan. Apa yang dimaksudkan dengan bayan? Bayan itu adalah kalam yang fasih, yang indah, yang tersusun dengan rangkaian sastra di dalamnya. Ketika dikatakan, ketika ada misalkan seorang suami mengatakan kepada istrinya, sinar wajahmu memancar, sinar wajahmu memancar sebagaimana pancaran matahari di waktu terbit, begitu, di waktu pagi. Wajahmu, sinaran wajahmu terpancar bagaikan eh, matahari terbit. Artinya apa? Artinya wajahnya itu bisa menghidupkan sesuatu yang gelap. Ya, dengan melihat wajahnya itu orang yang penuh kegelapan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan apa-apa itu bisa langsung bahagia. Sebagaimana matahari itu ketika muncul di pagi hari itu menerangi semua kegelapan. Maka itu dia bisa tersihir oleh kata-katanya. Waqala Abu Hilal Al-Askari fi Sinaatin. Abu Hilal Al-Askari mengatakan di dalam kitabnya Sinaatin, Inna ahaqal ulumi bita'allum wa awlaha bitahaffudhi ba'dal ma'rifati billah jalla sana'u ilmul balaghah. Syuf, perhatikan, inna ahaqal ulum, bahwa sebaik-baik dan sepantas-pantasnya ataukah yang paling berhak di antara ilmu-ilmu bita'allumi untuk dipelajari wa aulaha bitahafuz, dan yang paling utama untuk dihafal, yang paling pertama untuk dijaga ba'dal ma'rifati billah, setelah mengetahui Allah, ialah ilmu balaghah, ialah ilmu balaghah. Ketika seseorang, ketika seseorang itu, pertama hal yang harus diketahui adalah ma'rifatullah dulu. Maknanya ma'rifatullah itu bukan ma'rifatullah yang disampaikan ahli tasawuf, bukan. Tetapi ma'rifatullah di sini adalah seseorang itu di dalam akidah perlu dia mengenal Allah. Pertama dia harus tahu Allah.
secara ringkas dan secara umum dan yang dasar-dasar tentang Allah. Misalkan tentang sifat-sifat yang termaktub di dalam 20 sifat yang biasanya diajarkan di dalam akidah-akidah Asy'ariyah. Itu adalah 20 sifat, yang mana sifat-sifat tersebut itu adalah sifat yang diajarkan agar seseorang itu mengetahui secara umum bagaimanakah sifat Allah. Lah, apakah sifatnya Allah hanya 20? Ya enggak hanya 20, tetapi itu adalah yang paling utama dan semua sifat selain itu kembalinya kepada 20 yang ada. Aslinya adalah 13, bukan 20. Adapun 20 itu yang 7 itu adalah tambahan ataukah ziyadah dari 13. Aslinya adalah 13. Karena di sana ada mutakalim. Mutakalim itu kembalinya ke apa? Al-kalam. Maka dari sifat-sifat itu seseorang akan mengetahui bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana seharusnya dia meyakini Allah Subhanahu wa taala. Maka setelahnya itu akan diperluas lagi. Kalau dia mendalami lebih dalam, maka akan diperluas. Nah, kalau tuntutannya untuk mengetahui Allah, ya dia perlu tahu misalkan yang pertama, Allah itu wujud, artinya Allah itu ada. Allah itu ada. Ah, bukan nggak ada, tapi ada. Setelahnya adalah dan keberadaan Allah itu tidak diawali oleh sesuatu pun dan tidak diakhiri dengan sesuatu pun. Kemudian setelah wujud adalah kidam. Maknanya kidam Allah itu dahulu. Maknanya dahulu itu tidak diawali oleh waktu. Nah, tidak diawali oleh waktu sebab waktu itu yang menciptakan Allah. Maka waktu itu berarti akhir datangnya. Karena yang menciptakan adalah Allah. Berarti Allah itu ada sebelum adanya apapun. Ila akhiri al-kalam. Intinya adalah ma'rifatullah dulu. Setelah itu, apa yang harusnya dia pelajari? Hah, maka dia mempelajari ilmu balaghah. Walaupun di sisi lain dia juga harus mempelajari ilmu fikih. Kenapa? Karena setelah dia mengenal Allah, kan dia perlu tahu bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana cara beribadah kepada Allah. Bukan kemudian, iya, tidak belajar fikihnya, langsung belajar balaghahnya. Ya enggak, dia harus belajar fikih juga. Di sisi lain dia harus belajar fikih. Kenapa? Karena dia harus tahu bagaimana dia menyembah Allah, bagaimana dia beribadah kepada Allah, ya, bagaimana dia bisa taat kepada Allah. Maka dia perlu tahu bagaimana sholat, bagaimana toharoh dulu, bagaimana toharoh, bagaimana sholat, kemudian bagaimana zakatnya, bagaimana puasanya, bagaimana hajinya. Karena di awal adalah bersyahadat, dan ketika seseorang bersyahadat, maka dia sudah dituntut untuk mengenal Allah. Ketika dia dituntut mengenal Allah, maka dia dituntut juga untuk apa? Untuk menegakkan sholat. Dan seseorang itu, kalau mau sholat, dia harus tahu dulu mukaddimahnya sholat atau pengantarnya sholat, yaitu adalah berwudu. Maka dia harus tahu bagaimana cara berwudu. Nah, kenapa kok mengenal Allah itu didahulukan? Ya karena kamu mau sholat. Sholat itu untuk apa? Untuk menyembah Tuhan, menyembah Allah. Kalau kamu nggak mengenal Allah, nggak mengerti Allah, lantas siapa yang kamu sembah? Jangan-jangan berhala yang kamu sembah. Jangan-jangan sesuatu yang seperti disembah-sembah oleh orang-orang bukan Islam. Ya kan? Oleh sebab itu mengenal Allah dulu, mengerti tentang siapa Allah. Dengan sifat-sifatnya, kita hanya bisa mengetahui dengan sifat-sifatnya. Kemudian, ketika seseorang mengenal Allah, kan Allah memberikan kita Al-Quran, kitab suci Al-Quran, dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa seseorang itu mengenal Allah dengan baik melalui kalam-kalamnya Allah di dalam Al-Quran? Maka ia harus mempelajari ilmu balaghah. Tanpa ilmu balaghah, dia tidak mampu memahami isi kandungan Al-Quran. Kenapa? Kenapa begitu? Ingat gak ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu berupa Al-Quran? Buat apa itu wahyu diberikan berupa Al-Quran? Selain untuk petunjuk umat manusia, untuk melemahkan sastra yang ada pada zaman jahiliyah. Bagaimana sastranya jahiliyah?
sastranya umat jahiliyah itu adalah syair. Syair-syair yang begitu luar biasa yang didendangkan oleh Umrul Qais, didendangkan oleh Nabi Ghadibiani, didendangkan oleh Antarah dan lainnya. Ya. Dan sekarang kita kembalikan ke diri kita. Ketika di zaman itu, orang-orang jahiliyah ketika ditantang oleh Al-Quran, silakan kamu buat satu surah saja. Semisal Al-Quran kalau kamu mampu dan bersastra tinggi. Mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa membuat semisal Al-Quran. Ya, dengan ijaznya yang begitu luar biasa. Mereka tahu akan ijaznya Al-Quran. Nah, artinya apa? Artinya Al-Quran itu di atas. Di atasnya atau di atas karya sastra mereka. Sekarang kita kembalikan ke diri kita. Mampukah kita memahami sastra mereka jahiliyah itu? Hah? Mampukah kita memahami sastra yang ada di dalam syair-syair jahiliyah itu? Kalau kita di dalam memahami sastra jahiliyah saja kesulitan, artinya ada hal yang lebih sulit lagi yang tidak kita pahami di dalam Al-Quran. Itu yang harus kita pahami. Bukan kemudian melihat tuh, Al-Quran kan mudah banget dibaca, mudah banget dilihat bahas maknanya. Nah, itu kita masih tertipu. Artinya tertipu dengan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan Al-Quran itu dengan dua sisi. Sisi secara zahir itu mudah sekali dibaca dan dipahami oleh siapapun secara zahir. Tetapi secara kedalaman makna hanya mereka yang memiliki ilmu sastra yang tinggi yang mampu membongkar daripada ayat-ayat Al-Quran. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dalil yang jelas dan nyata. Orang-orang jahiliyah itu tidak mampu membuat sastra semisal Al-Quran. Yang mana karya mereka itu luar biasa sastranya. Dan lughah ataukah sastra jahiliyah digunakan sebagai dalil di dalam lughah al-Arabiyah. Tapi mereka tidak mampu. Maka perhatikan orang-orang yang masuk Islam ketika mendengar Al-Quran. Mereka mengatakan apa? Ini bukan dari Muhammad. Gak mungkin Muhammad itu bisa memberikan seperti ini. Karena apa? Karena dia bukan penyair. Karena dia bukan ahli sastra. Sedangkan kita, para pensastra, orang-orang yang bisa bersyair, orang-orang yang mampu membuat sastra, itu nggak bisa membuat semisal itu. Maka itu bukanlah dari Muhammad. Mereka mengatakan begitu. Nah, dari situ kita perlu sadar bahwa pentingnya mempelajari ilmu balaghah itu sangat dibutuhkan bagi umat Islam, terutama bagi yang ingin mendalami dan memahami bagaimanakah kedalaman dan keindahan lafat-lafat yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an. Kadang kita saja masih bingung, kenapa Al-Qur'an itu, kenapa surah Al-Baqarah itu di awal Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fih. Kenapa di situ pakainya dzalika? Kemudian ketika menyebutkan Al-Qur'an kok pakainya Alkitab? Kenapa di ayat lain dikatakan inna hadzal Qur'ana? Kenapa menggunakan hadza, tidak menggunakan dzalika? Dan mengapa di situ menggunakan Al-Qur'an, tidak menggunakan Alkitab? Nah, jawabannya apa? Ya jawabannya ada di dalam ilmu balaghah. Setiap hari kita dituntut oleh Allah minimal 17 kali membaca Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah itu terdapat apa? Terdapat lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan di dalam salah satu keindahan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dibuka dengan pujian kepada Allah. Ya, pujian kepada Allah. Dan pujian kepada Allah yang ada di dalam Al-Fatihah itu pertama disusun dengan penyebutan dengan domir huwa yang artinya kembali kepada dia. Mulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu kalau arti Indonesia yang letterlek gitu. Tapi maknanya lebih luas daripada itu.
Tapi intinya di sini saya bukan berbicara tentang makna yang dalamnya, tapi saya berbicara tentang balaghiyahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di situ masih Andi, menggunakan Andi, di situ masih jangan menggunakan pasti deh. di dalam ayat itu masih menggunakan domir huwa yang kembali kepada Allah. Maliki yaumiddin, yang menguasai atau yang merajai hari pembalasan. Itu juga masih kembalinya kepada Dia. Artinya dari tadi kita masih menyebutkan Dia. Dialah Allah, segala puji baginya. Dialah Allah, Tuhan semesta alam. Dialah Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang merajai hari pembalasan. Dari titik ini kita menggunakan dia. Dan di dalam ilmu balaghah, di dalam ilmu nahwu, kita ada namanya mukhatab, ada namanya mutakallim, ada namanya ghaib. Kalau kita berbicara kepada orang, maka yang kita ajak bicara itu namanya adalah mukhatab. Sedangkan orang yang tidak diajak bicara, walaupun dia hadir di samping kita, itu namanya ghaib. Di dalam hal ini kita masih menyebutnya dia. Walaupun kita juga berbicaranya di situ kepada Allah. Karena kita sedang sholat. Sholat itu menghadap Allah. Sedang berbicara kepada Allah. Tapi kita masih menyebutnya dia. Tapi ketika setelah selesai Maliki Yaumiddin, maka di situ kita tukar dari dia kepada kamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi setelah pujian, barulah di situ kita ikrarkan diri kita. Kita katakan dan mengikrarkan diri kita bahwa kita hanya menyembah kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Pertama, kenapa kok kita ada ikrar di situ? Ya, karena di sini kita adalah sebagai seorang hamba yang selalu banyak berbuat salah, kita banyak berbuat dosa. Maka disitulah waktunya kita mengikrarkan dan senantiasa mengulang kembali, mentajdid ataukah merevisi secara ininya revisi. Jadi kita perlu mengupgrade. Kita perlu mengupgrade keimanan kita. Kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Itu yang pertama adalah bentuk kita sebagai pengikraran dan juga upgrade keimanan kita. Yang kedua, di dalam kalimat ini sebenarnya kita bisa mengatakan na'buduka wa nasta'inu bik, ya, na'buduka wa nasta'inu bika. Tapi kenapa kok maf'ulun bihnya itu kok didepankan, ditaruh di depan? Iya kan na'budu wa iya kan nasta'in. Karena di situ Allah ingin memberikan. Ya, karena ini kan akan dibaca oleh seluruh umat muslim. Maka di situ Allah letakkan iyyaka di depan menjadikan makna litaksis. Artinya apa? Mengkhususkan sesembahan itu hanya kepada Allah dan meminta pertolongan juga hanya kepada Allah. Tetapi yang mengikrarkan bukan Allah, melainkan adalah seorang seorang hamba. Seorang hamba berikrar, menyampaikan, mengatakan bahwa dia hanya menyembah kepada Allah, tidak ada sesembahan selain Allah. Kalau dia mengatakan na'buduka, artinya apa? Artinya ada sesembahan lain selain Allah. Dia menyembah kepada Allah, tapi di situ menunjukkan adanya sesembahan selain Allah. Begitu juga ketika kita mengatakan kepada istri kita, mengatakan uhibbuki fillah misal. Uhibbuki fillah itu tandanya masih ada tanda lain bahwa dia juga mencintai yang lain selain kamu. Jangan salah. Tapi kalau dia katakan iya ki uhibbu, hanya untukmu cintaku atau kepadamulah aku mencintai, artinya tidak ada perempuan lain selain selain kamu. Begitu juga yang tadi. Sehingga di situ Allah kedepankan, Allah letakkan di depan lafat iyaka
menunjukkan apa? Karena ayat ini akan dibaca senantiasa oleh hamba-hambaku. Sehingga Allah letakkan di depan untuk mengikrarkan bahwa dirinya senantiasa menyembah hanya kepada Allah. Dan di situ menggunakan apa? Menggunakan fiilnya fiil mudhore, bukan fiil yang lain. Kenapa menggunakan fiil mudhore? Tidak menggunakan fiil yang lain. Ah, itu memberitahukan bahwa hal itu terjadi dari saat ini dan dari yang lampau-lampau sejak saya dilahirkan. Sejak saya menjadi mukallaf, seorang yang mukallaf, karena sejak dia mukallaf kan dia sudah mengatakan iya karena budu. Maka di saat itu juga dia menyembah Allah. Di saat itu juga dia meminta pertolongan kepada Allah. Dan di saat ini juga saya masih tetap meminta kepada Allah. Sehingga di situ menggunakannya adalah fiilnya fiil mudhari yang yufidu al-hal wal istiqbal. Al-hal wal istiqbal. Al-hal wal istiqbal. Sekarang dan yang akan datang. Tetap menyembah Allah. Kemudian setelah itu barulah disusul dengan lafaz iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku meminta atau kami meminta pertolongan. Kenapa di sini kok iyyaka na'budu dulu kemudian iyyaka nasta'in? Karena begini, kamu ini seorang hamba. Kalau kamu mau meminta sesuatu kepadaku, akui dulu aku ini adalah Tuhan, Tuhan kamu. Akui dulu bahwa aku ini adalah yang kamu ibadahi terlebih dulu. Barulah kamu meminta kepadaku. Gimana kamu nggak mengakui aku sebagai Tuhan kamu, kemudian kamu minta sama aku? Ya kan lucu gitu. Sehingga di situ Allah mengajarkan bahwa dia mengikrarkan dulu, mengakui Allah sebagai Tuhannya, berarti maknanya sepenuh keyakinannya, dengan sepenuh seluruhnya, dia itu yakin kepada Allah akan segala kemampuannya Allah. Dia yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada keraguan sedikit pun, barulah dia meminta kepada Allah. Iyyaka nasta'in. Barulah dia meminta kepada Allah. Permintaannya apa? Hah, permintaannya di sini sebenarnya nggak sulit-sulit. Permintaannya bukan nggak sulit-sulit, nggak banyak-banyak. Permintaannya adalah ihdinas siratal mustaqim. Itulah permintaannya. Wahai Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sebagai seorang hamba, itu hal yang paling paling penting untuk diminta adalah jalan yang lurus. Kenapa? Karena dengan jalan yang lurus, maka semua rintangan, semua hambatan itu akan bisa terlewati dan dia akan bisa lurus kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi umatnya, menjadi pengikutnya beliau. Kemudian di situ dijelaskan ihdinas sirata al-mustaqim. Lafat sirata di situ juga ada balaghahnya. Namanya kita kenal namanya isti'arah. Kita bahas dalam ilmu bayan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian dijelaskan lagi yang dimaksud siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ialah jalan orang-orang yang engkau rahmati. Orang-orang yang engkau berikan nikmat, yaitu para al-anbiya, para al-tabi'in, para al-ulama. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bukanlah mereka orang-orang yang engkau murkai, apalagi orang-orang yang dolin, orang-orang yang tersesat. Maka kurang apa lagi yang Allah ajarkan di dalam surah Al-Fatihah. Itu hanya kita berbicara sedikit. Kita belum membuka satu persatu dari segi lafadznya, hurufnya, dan lain-lainnya. Itulah balaghah. Maka sudahkah kita sampai detik ini memahami maksud dan makna daripada Al-Fatihah yang senantiasa kita baca? Paling minimal itu 17 kali kita baca di dalam sholat kita menghadap Allah. Maka dari saat ini, jangan kemudian kita hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya begitu saja jangan. Tetapi cobalah dipahami maknanya. Cobalah dirasakan bagaimanakah apa kesakralan antara kita dengan Allah di saat kita sedang melaksanakan sholat. Nah, ya, kurang lebih begitu.
itu adalah sedikit kita mengenal ilmu balaghah. Saya baca sampai titik, nanti kita tutup. Wa ma'rifatul fasohah, dan juga untuk mengetahui fasohafat. Ilmu balaghah. Yang pertama ilmu balaghah, yang kedua wa ma'rifatul fasohah, dan juga memahami kefasihan bahasa Arab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi bihi, alladzi yang bihi dengannya, ay dengan ilmu balaghah dan ma'rifatul fasohah, yu'rafu ijazu kitabillah. Akan diketahui apa? Yang diketahui ijaznya Al-Quran. Ah, an-natiqu bil haq. Ya, an-natiqu bil haq, yang berbicara dengan hak, al-hadi ila rusydi, yang menunjukkan ataukah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, kepada petunjuk, al-madlulu bihi ala sidqir risalati wa sihhatin nubuwah. Nah, yang ditunjukkan bihi dengannya ala sidqir risalah, atas kebenaran suatu risalah, yakni kerasulan, wasihatin nubuwah, dan sehatnya nubuwah, yakni sahihnya sebuah kenabian, allati rufi'at a'lamul haq wa aqamat, allati rafa'at a'lamal haq wa aqamat manaruddin, dan eh, yang mengangkat, ya, mengangkat ataukah meninggikan a'lam, yakni a'lam al-haq, dan aqamat manaruddin. Manar itu adalah menara, menara-menara. Jadi eh, menaranya agama, dan juga a'lam di antara a'lam al-amul haq. Allah Ta'ala a'lam, a'la wa a'lam. Jadi kita hari ini kita sampai di titik ini karena hari ini adalah hari pertama. Jadi inginnya adalah kita mengenal apa itu ilmu balaghah dan bagaimana kita harusnya mempelajari ilmu tersebut. Saya buka, ada satu atau dua pertanyaan bagi yang bertanya, kemudian nanti kita tutup. Izin tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya. Ya, tafadhal. Eh, Beberapa halaman dari PDF eh, pelajaran balawah kita ini ada yang sudah dilihat, tidak disebutkan mabadi asyrahnya Ustaz. Ya misalnya kita mau tahu juga watinya gitu siapa gitu. Oh, untuk mabadi asyara itu sepertinya ada pada setiap ilmu. Jadi ilmu ma'ani ada sendiri, ilmu bayan ada sendiri, ilmu badiknya ada sendiri. Kalau misalkan di situ, tapi tidak lengkap, hanya beberapa saja yang disebutkan. Kalau yang lengkap itu disebutkan dalam Zubdatul Mutun fi Ummahatil Funun. Nah Ustaz. Oke, Ustaz. Afwan. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Oke, terima kasih atas perhatian semuanya, teman-teman semuanya. Semangat lagi dalam belajarnya, semangat terus dalam murojaahnya, dan ketahuilah bahwa ilmu itu adalah hal yang paling tinggi kedudukannya. Ya, setelah kenabian itu adalah ilmu yang memiliki kedudukan yang tinggi. Karena ilmu nanti ada di sana warasatul anbiya, pewarisnya para nabi itu adalah al ulama yang memegang ilmu, sehingga tidak ada kedudukan tertinggi setelahnya. Jadi kedudukan tertinggi setelah nabi itu adalah al ulama. Al ulama warasatul anbiya. Bahkan bukan hanya ulama, masih menjadi thalibul ilm saja itu sudah Allah berikan keistimewaan yang luar biasa dari yang lainnya. Seorang thalibul ilm itu dimintakan ampun oleh malaikat, dimintakan ampun oleh ikan-ikan di lautan. Apa kesalahan ikan? Tidak ada punya kesalahan, maka doa-doanya terkabulkan. Senantiasa berdoa beristighfar, di dalam hadis-hadis Nabi mengatakan seperti itu. Nah, sampai ikan-ikan di dalam lautan
namlah, yakni semut-semut di dalam lubangnya itu mendoakan thalibul ilm. Maka dari sekarang kalau ada yang masih membunuh semut, ya perhatikan, satu semut itu doa istighfarnya buat kita thalibul ilm itu banyak. Maka kalau kita membunuh satu berarti mengurangi satu yang beristighfar. Nah, hati-hati dengan semut. Sehingga kita tahu pada kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, nah, itu para semut-semut semuanya apa? Semuanya masuk ke dalam lubang-lubangnya. Sampai di situ Nabi Sulaiman pun tertawa melihat tersenyum melihat bagaimanakah para semut-semut itu berbicara dengan teman-temannya, kemudian langsung berlari menuju tempatnya karena takut akan terinjak oleh pasukannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, meridai kita, menjadikan kita sebagai hambanya yang istiqomah di jalannya dan senantiasa mencintai Rasulnya, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.